Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jamaah Masjid Jami Al Barkah dan pemirsa YouTube channel Masjid Jami Al Barkah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pagi hari ini saya berkesempatan untuk mewawancarai salah satu marbot sekaligus driver ambulan Masjid Jami Al Barkah, yaitu Bapak Amrizal. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya hari ini akan memberikan dua pertanyaan, Pak, kepada Pak Amrizal. Yang pertama, Pak Amrizal di masjid sangat diperlukan, sangat dibutuhkan. Kadang jadi marbot, kadang jadi operator sound system, kadang jadi muazin, bantu beres-beres. Apa bisa diceritain kenapa bisa seikhlas itu, Pak, mengerjakannya? Oh gitu. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dipanggilnya Bapak Amrizal, sebut saja atau Bung Rizal. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah kita dikumpulkan kembali di acara yang sangat luar biasa ini, yaitu YouTube channel Masjid Jami Al Barkah. Alhamdulillah. Sudah berapa lama? Sekitar 2 bulan. 2 bulan ya, alhamdulillah. Baik. Pertanyaannya banyak suka ya. Banyak juga pertanyaan nih. Pertama jadi marbot, kedua jadi muadzin, ketiga jadi sound system. Masya Allah. Begini saudara. Pertama itu saya di masjid ini itu biasa megang sound system. Itu yang pertama. Kalau marbot sih baru-baru ini aja, Pak Amin ya. Sound system. Jadi sound system itu memang sangat diperlukan di sebuah masjid, apalagi masjid kita masjid yang luar biasa ya, sangat megah ya. Kalau sound systemnya itu tidak mendukung, siapa yang dicari? Petugasnya. Betul, Pak. Siapa? Pak Amri ya. Betul. Nah, itu kalau udah lagi ada trouble luar biasa itu saya dicari-cari tuh. Tapi kalau lagi bagus semua tenang, saya nggak dicari gitu kan. Iya. saya tenang juga. Tapi kalau begitu ada sedikit saja masalah di sound system, wah saya udah deg-degan tuh Pak Habib itu ya. Betul. Pemirsa sekalian, saya deg-degan tuh. Kenapa? Karena saya bertanggung jawab di situ. Nah, saat berjamaah yang sifatnya maghrib, isya subuh kan perlu sistemnya bagus. Itu harus sangat mendukung sound systemnya. Dan itu saya menjaga itu. Nah itu saya lakukan itu sudah berapa tahun ya? Udah lama juga sih, dari zamannya Ustadz Abdul Razak, Haji Almarhum Haji Muhammad Yamin, saya udah megang tuh. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang nih. Nah, sekarang itu Bang Haji Nurjali. Nah, saya masih megang. Insya Allah ini amanah akan saya jaga sebaik-baiknya. Dan ikhlas tadi itu sangat berat karena memang ya gimana ya. Nanti saya ceritakan di akhir wawancara ini. Yang kedua adalah apa tadi? Muadzin. Iya, muadzin benar. Muadzin ini dengan sistem itu hampir bersamaan, saudara. Benar. Jadi saya di masjid ini belajar ajan, dan alhamdulillah ya nggak bagus banget sih, cuma ya bisa ajan lah gitu kan. Diusahakan sama DKM untuk secara muadzin. Sampai sekarang juga masih jadi muadzin. Sampai sekarang alhamdulillah ya tetap belajar. Kadang-kadang juga ada yang ya kalau lagi suaranya lagi kurang bagus ya nggak bagus juga. Kalau lagi bagus ya kurang bagus juga. Kapan bagusnya gitu. Saya tetap belajar, alhamdulillah. Begitulah, kalau muadzin itu enaknya adalah di satu sisi saya itu mencoba untuk disiplin. Kenapa? Karena muadzin itu, ajan itu kan sebelum waktu sholat. Jadi saya harus sudah hadir di masjid sebelum waktu ajan. Nah, jadi saya harus disiplin di situ masalah waktu. Itu yang luar biasa di situ. Tapi apabila saat saya lalai atau dalam ajan ini, maka
kepikiran saya itu adalah wah nih yang aja siapa nih, yang siapa nih gitu kan. Tapi alhamdulillah di masjid ini udah terorganisir masalah muadzin. Jadi ya udah banyak juga yang ajan-ajan di kita ya. Jadinya ya banyaklah ininya muadzinnya. Dan yang ketiga tentang marbot. Marbot ini saudara, saya belum lama, baru 1 tahun berjalan inilah jadi marbot dipercayakan sama DKM Al Barkah tahun kemarin lah. Karena petugas yang lama itu apa namanya? Sibuk atau apa tuh? Ya dia dapat pekerjaan. Lain itu baru ya, karena dia pindah dari sini ke rumahnya agak jauh dari sini. Jadi dia perlu waktu untuk perjalanan lah gitu ya. Jadi dia kurang terkontrol. Makanya saya dipercayakan sama DKM untuk menggantikan beliau ini sebagai beres-beres masjid. Nah, saudara, dari tiga jenis pekerjaan ini, sound system, muadzin, dan marbot ini, pertanyaan adalah kenapa bisa seikhlas itu? Begini saudara, saya juga sedih saudara. Luar biasa, Masya Allah. Ikhlas itu hanya Allah yang tahu sebenarnya. Iya, ikhlas. Saya hanya berusaha semampu saya untuk melakukan tugas ini. Karena ini semua adalah Allah yang kasih sama saya. Bayangkan saja, saya jadi seorang muadzin, menjaga suatu sistem, dan terakhir jadi seorang marbot. Semua ini Allah yang pilihkan untuk saya. Makanya saya berusaha di setiap langkah saya, ibadah saya ini untuk ibadah. Kenapa? Karena Allah menciptakan saya untuk ibadah di dunia ini. Satu. Yang kedua, kalau saya tidak dengan ikhlas mengerjakan ini, pasti ada ya mungkin saya jadi kurang disiplin, kurang menjaga nama baik DKM. Terus juga jamaah semua kan, karena memang ya itu harus dengan keikhlasan memang, dan itu menjaga itu sangat berat karena memang kita seakan-akan contohnya sedekah gitu kan, seakan-akan ikhlas, cuma kan kita nggak tahu, mungkin ada orang yang ngeliat, kita juga ada merasa wah ada yang ngeliat nih, agak dilama-lamain umpama gitu ya, atau uangnya dikelihatin sebesar apapun, kan itu juga mengganggu keikhlasan. Nah ini sangat berat. Jadi kalau dia tanya keikhlasan, saya berusaha saja untuk ikhlas karena ini semua Allah yang menakdirkan kepada saya untuk menjaga masjid ini, kebersihannya, agar jamaah itu begitu sholat nyaman gitu kan, khusyuk, merasa khusyuk sholatnya dan tenang ibadahnya, dan satu saja atau istilahnya jamaah tidak nyaman atau komplain tentang masjid, saya akan berusaha untuk memperbaikinya. Kalau saya nggak bisa ya saya lapor kepada DKM, perlu ini biar segera diselesaikan. Begitu Pak Mimi. Jadi kalau ditanya lagi tentang ikhlasan, saya yang berusaha untuk ikhlas karena hanya Allah yang tahu akan keikhlasan saya tentang tugas-tugas ini. Kiranya demikian Pak Amin. Subhanallah. Pembelajaran buat kita semua tentang keikhlasan ya. Nah, bagaimana Pak Amrijal ini semaksimal mungkin bisa menjalankan pekerjaan-pekerjaannya, meskipun pekerjaannya banyak, dia bisa meninggalkan kadang-kadang kebutuhan pribadinya dia tinggalkan untuk kebutuhan masjid. Itu mungkin untuk yang pertanyaan kedua Pak Amrijal. Pak Amrijal ini kadang bawa ambulan antar jenazah Pak. Bisa ceritain nggak suka dukanya membawa ambulan, apa pernah ngalamin yang aneh-aneh gitu Pak? Baik, alhamdulillah, terima kasih. Ambulan ya. Ambulan ini juga kan
hampir bersamaan dengan saya jadi marbot nih. Lama-lama lah, setahun lebih lah. Hampir jangan 2 tahun lah kalau salah ya. Jadi bersama dengan itu dari DKM karena memang kebutuhan jamaah, jadi masjid kita kan udah cukup besar ya, akhirnya jam juga banyak dan sepertinya perlu mengadakan 1 unit ambulan. Nah akhirnya di 2 tahun yang lalu kalau nggak salah itu alhamdulillah Allah mengizinkan masjid kita memiliki sebuah ambulan dan saya kembali dipercayakan oleh DKM untuk menjadi supir ambulan. Dan ada teman yang juga sebagai cadangannya gitu ya. Nah, suka dukanya, kalau suka duka lebih banyak sukanya. Masya Allah. Ya. Kenapa? Karena kembali lagi saudara, ini adalah mengatasnamakan masjid. Kalau udah bicara soal masjid, lagi-lagi ini ibadah saya ada di situ. Jadi menolong orang sakit, terus membawa jenazah, itu kan luar biasa. Jadi di saat orang sedang kesulitan, saya ada di situ untuk membantu mereka, menolong mereka dengan melalui ambulan ini. Entahkah itu ke rumah sakit, entah ke pemakaman, dan itu semua saya kerjakan insya Allah dengan keikhlasan. Mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang saya lakukan. Nah, selanjutnya di ambulan itu kalau dilihat ada tulisannya itu, mungkin apa perlu kesana apa nggak usah? Cukup. Di sini kita aja. terangin aja. Di ambulan itu ada tulisan peduli umat. umat. Coba bayangkan saudara, peduli umat. Bayangkan kalau kita nggak peduli bagaimana ya? Nggak cocok dengan slogan yang ada di ambulan itu. Nah, jadi sejak saya ditugaskan jadi supir ambulan, paling nggak saya itu standby waktu bukan istilahnya ekstra lah waktu untuk jaga-jaga gitu. Jadi yang tadinya mungkin saya jam entah acara kemana itu agak saya kurangi. Kenapa? Itu tadi itu tiba-tiba telepon, Bang Rijal ini ada ambulan, saya udah siap begitu. Seperti itulah itu jaga-jaganya itu kalau jadi supir ambulan. Standby Ya kan. Nah, alhamdulillah juga rumah saya masjid nggak terlalu jauh. Jadi begitu dia telepon, saya bisa segera datang. Itu sebenarnya banyak sukanya saja kalau ambulan, karena kadang ibadah ada di situ, banyak amal di situ. Kalau dukanya bisa dibilang ya